Kita ini Tuhan kasih gambaran sebagai pohon ya. Maka dikatakan orang dikenal dari buahnya. Bagaimana buahnya akan diketahui bagaimana pohonnya dan sebagainya. Berarti kita itu sebagai pohon itu kan selalu ada pertumbuhan ya. Walaupun di gambaran yang lain digambarkan kita sebagai carangnya dan sebagainya. Tetapi saya mau menggambarkan kita itu harus bertumbuh. Juga kita itu di dalam Tuhan juga dikatakan bahwa kita ada 4 level ya di dalam Alkitab. Ada bayi rohani, ada anak rohani, ada dewasa rohani, dan ada usia bapak-bapak rohani. Ada bapak-bapak yang artinya sebuah usia yang dewasa sehingga mereka itu bisa mengayomi orang lain dan sebagainya. Nah, sebelum mengarah ke sana, sebenarnya kedewasaan rohani itu adalah berbanding lurus dengan karakter, pengetahuan firman dan karakter. Kita tidak bisa cuma dikatakan kita dewasa rohani tetapi pengetahuan firman gak ada, cuma dewasa karakternya itu cuma dewasa karakter, bukan dewasa rohani. Tapi kalau kita cuma pengetahuan firman itu ada tapi karakter tidak dirubah, berarti kita tidak dewasa rohani. Kita hanya orang yang berpengetahuan. Karena sebagai orang yang dewasa, karena dikatakan rohani, ya kita bertumbuh di dalam firman dan kita itu diubahkan oleh firman. Makanya kedewasaan rohani itu tidak ditentukan dari seberapa usia kekristenan kita, tidak ditentukan bagaimana kita udah pelayanan belum. Kedewasaan rohani ini tidak bisa diukur dari karunia-karunia. Kedewasaan rohani juga tidak bisa diukur jabatan apa kita di dalam gereja. Karena kedewasaan rohani itu seseorang itu terus berubah, mau untuk diubah. Karena orang yang dewasa, yang pertama yang diubah itu gini. Kanak-kanak itu selalu sifatnya mementingkan diri sendiri dan tidak bisa bertanggung jawab. Sementara orang yang dewasa itu selalu beralih dari kepentingan diri sendiri kepada kepentingan orang lain. Nah, kalau kita dewasa rohani, kita itu menjadi orang yang fokus kita itu untuk kepentingan hidup kita, untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Dan yang kedua, kita bisa diberi tanggung jawab. Nah, untuk orang yang bisa bertanggung jawab, maka orang itu harus mengerti dulu bagaimana mengurus dirinya. Hidup kita itu harus diatur. Hidup kita itu harus dikendalikan. Nah, makanya saat ini saya akan memberikan firman tentang mendisiplinkan diri. Orang yang dewasa, dia tahu mengatur hidupnya. Kita hanya bisa mengatur diri kita kalau kita tahu bagaimana mendisiplin hidup kita. Mendisiplin itu artinya melatih hidup kita supaya hidup kita itu bisa dikontrol, bisa dikendalikan, hidupnya bisa diatur ke arah yang baik. Itu yang namanya mendisiplin. Kayak kita kalau punya anak, disiplin anaknya itu kan berarti supaya anaknya hidupnya bisa diatur, ya kan, nggak liar. Orang kalau di sekolah misalnya, kalau nggak mengerjakan PR, dikasih hukuman. Kenapa? Untuk didisiplin. Karena kalau enggak, mereka akan hidup seenaknya. Kalau kepingin bolos, ya bolos. Kalau kepingin nggak ngerjain PR, yang nggak ngerjain PR. Kalau tidak ada pendisiplinan, maka semua orang hidupnya tidak akan teratur menjadi liar. Sama dengan Adam dan Hawa, waktu itu Tuhan kasih aturan semua makanan, semua pohon di tanaman ini boleh kamu makan. Tapi juga ada aturan kan sebelum Tuhan kasih perintah, kamu harus merawat Taman Eden, ya kan? Kamu harus memberi nama-nama. Kemudian kamu boleh makan semua buah di pohon di taman ini kecuali, ya kan, itu karena ada sebuah aturan. Karena kalau tidak ada disiplin, orang akan menjadi liar. Dan sifat liar ini adalah sifat kanak-kanak. Ada banyak pernikahan hancur kadang-kadang itu hanya karena masalah sifat kanak-kanak. Suami istri tidak dewasa tapi kanak-kanak. Kalau orang kanak-kanak selalu intinya mementingkan diri sendiri dan tidak tahu tanggung jawab. Bisa suami yang seperti itu, bisa istri yang seperti itu.
Dan kalau anak-anak kita tidak didisiplin, mereka nggak bisa dewasa, mereka akan menjadi liar semuanya. Kemudian kita juga mulai ngerti ya, sebagai orang yang dewasa, misalnya kekristenan yang tidak dewasa ya liar. Di gereja tidak ada disiplin ya liar, ya kan, liar semuanya. Saya mau di sini ya terserah saya, kalau mau keluar ya keluar, saya mau pelayanan ya terserah, kalau nggak mau pelayanan hari ini kalian mau apa. Jadi nggak ada keteraturan. Tiba-tiba nggak pelayanan, besoknya pelayanan, sak karpe dewe. Nah itu kanak-kanak. Nah kita itu harus mendisiplin hidup kita. Itu yang artinya kita itu melatih diri kita untuk bisa dikontrol dan kemudian bisa dipimpin. Mungkin bukan dipimpin orang lain, tapi kita memimpin diri sendiri. Nah, kalau orang dewasa itu bisa memimpin dirinya, melatih diri untuk memimpin dirinya dan bisa konsisten. Bisa konsisten di dalam berubah sifatnya. Kemudian ada sebuah quote yang berkata begini ya, ini bagus sekali. Oke, sebelum ke quote, saya baca dulu Alkitab. Nah, ini kan kedewasaan rohani ya. Saya memulai mendewasakan diri dengan apa? Kita harus bisa self-discipline atau bisa mendisiplin diri sendiri. Firman Tuhan berkata begini, tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus berkata begini, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Dikatakan bahwa Paulus itu melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Saudara tidak bisa melatih dirimu dan menguasainya tanpa mendisiplin diri. Kita itu tidak bisa cuma berkata, misalnya dia tadi kan mengatakan dia melatih tubuhnya, misalnya dalam menjaga makanan, ya kan? Aku menjaga makanan, gimana cara menjaga? Kalau namanya mendisiplin itu artinya menjaga, melatih diri untuk konsisten dengan sebuah gaya hidup yang saudara sedang bangun. Nah, kedewasaan itu ditentukan bagaimana saudara bisa menguasai diri saudara sendiri. Nah, kalau ibu-ibu mau mendengarkan khotbah saya di video saya di YouTube, judulnya kita harus membangun jiwa yang sehat. Kenapa kita harus membangun jiwa sehat? How to build a healthy soul. Itu penting, apalagi perempuan ya. Kenapa? Di salah satu yang saya ajarkan adalah salah satu membangun jiwa kita adalah kita bisa hidup tanpa orang lain. Kalau kita bisa hidup tanpa orang lain, kamu dimanapun bisa hidup. Kamu seorang pemenang. Karena kamu tidak bergantung pada orang lain. Yang kamu gantung, dirimu hanya bisa bergantung kepada dua. Kepada Tuhan dan kepada diri sendiri. Kita sering cuma diajar bergantung kepada Tuhan. Itu nggak lengkap. Harus bergantung kepada Tuhan dan diri sendiri. Saudara nggak bisa bergantung pada Tuhan kalau saudara nggak bisa membangun imanmu. Saudara gimana cara bergantung kepada Tuhan kalau saudara ini beriman aja nggak bisa. Makanya kalau kita ngajar itu harus lengkap. Bergantunglah kepada Tuhan, jadi pelaku firman. Loh, jadi pelaku firman gimana kalau saudara tidak bisa memaksa dirimu, mendorong dirimu untuk ngerti firman, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Makanya untuk menjadi dewasa, dewasa rohani itu bukan pemberian. Dewasa itu sebuah perjuangan, keputusan untuk menjadi dewasa. Kalau saudara dewasa dalam pernikahan, dalam apapun, sumber kebahagiaan saudara bukan terletak pada suami.
Sumber kebahagiaan saudara tidak terletak pada orang lain. Sumber kebahagiaan saudara terletak pada Tuhan dan pada dirimu sendiri. Keputusan untuk bisa berbahagia apapun yang terjadi. Makanya pernikahan yang bahagia itu tidak dimulai dengan hal yang terlalu muluk-muluk kok saudara. Tapi kedewasaan. Dia bisa tenang. Nah, Ayub itu ya. Ayub itu waktu semua hartanya habis. Anak-anaknya mati. Semua kekayaannya habis. Bahkan budak-budaknya banyak yang sudah mati. Cuma istrinya yang gak mati. Ini tambah tekanan saudara. Karena istrinya kepahitan. Ngomel tiap hari. Makanya sama setan, Tuhan cuma bilang yang tidak boleh disentuh cuma Yakub. Berarti istrinya dibunuh boleh gak? Boleh. Tapi sama setan gak dibunuh. Kenapa? Karena penyiksaan paling berat waktu istrinya masih hidup. Karena setiap hari diomeli. Kamu masih ke gereja? Masih berdoa? Wong Tuhan gak nolong. Gak usah gereja-gerejaan. Gak usah penyembahan-penyembahan. Murtad aja wes. Ya kan? Oh dasar munafik. Oh dasar rohani. Setiap hari diomelin. Lihat nih habis semuanya. Jadi itu tekanan. Mati semuanya selesai. Tapi istrinya tiap hari ngomel seumur hidup. Sampai Tuhan pulihkan baru gak ngomel. Maka iblis itu ngerti mana yang harus dibunuh dan mana yang harus ditinggalkan. Penyiksaan. Tapi kenapa dia sampai gak tersiksa? Dalam keadaan begitu. Dia mengerti arti hidup. Tanpa orang lain pun dia harus bisa hidup. Makanya sumber kebahagiaan kita bukan dari orang lain. Juga bukan cuma dari Tuhan. Tapi dari hati kita memutuskan kedewasaan. Nah, tadi dikatakan Paulus itu melatih dirinya dan menguasainya seluruhnya. Karena segala sesuatu yang tidak kita kuasai akan menghancurkan kita. Segala sesuatu yang tidak kita kuasai akan menghancurkan kita. Nanti kita pelajari. Kenapa? Segala sesuatu kita kendalikan. Maka Alkitab kan berkata, kalau anakmu gak kamu didik, gak kamu hajar, dia itu akan menyakiti orang tuanya pada waktu anak itu menjadi besar. Liar. Dulu ada seorang ibu. Anaknya itu dimanjanya itu super. Anaknya itu suka manipulasi saudara. Manipulasinya gini. Jadi ibunya kalau kumpul di mana gitu ya, masa persekutuan atau apa, anaknya tuh nuakal. Dia itu malah selalu duduknya membelakangi anaknya. Sehingga kalau anaknya nakal, orang tegur, dia bilang, loh saya kan gak tahu. Saya pernah tegur dia. Ya gimana kamu tahu, wong anakmu selalu kamu memang sengaja membelakangi. Anaknya itu misalnya nih, tiba-tiba ada orang-orang masuk ke kamar gitu ya. Kamar orang lain, misalnya kita persekutuan di rumah orang. Anaknya masuk ke kamar orang dengan anak kecil-kecil, dia paling gede. Anak kecil-kecil masuk ke kamar itu, ditutup dari dalam. Setelah ditutup, dipukuli orang anak kecil, nangis di dalam. Terus dia keluar kayak orang gak terjadi apa-apa. Aku gak tahu dia kenapa nangis. Anak kecilnya ngomong kalau dipukuli. Terus ibunya ngomong, kan tidak ada yang tahu, bener gak anak saya yang mukul. Lah semua anak kecil bilang anaknya yang mukul. Dia selalu belain. Terus apa saja dibelain saudara. Sampai ada orang punya bola, anak kecil punya bola. Untungnya ada yang lihat, bolanya temennya diambil. Anak ini minta bolanya tidak boleh. Sampai anak ini nangis, mana bolaku? Terus anak kecil-kecil ya. Terus dia, anak kecil ini laki punya cicik kan. Ciciknya dia masih kecil juga. Terus ngomong, mana itu kan bolanya adikku. Waktu orang-orang bilang, kembalikan itu bolanya. No, this is mine. Ini punyaku, ini bola saya. Untung ada yang lihat. Sing orang dewasa, dia bilang, saya tadi lihat sendiri kamu ngambil bolanya, baru dikembalikan. Kalau enggak dikembali. Sampai beberapa itu dia ngambil barangnya orang, ya orang lihat, tapi ibunya selalu belain. Terus saya bilang gini, kalau kamu biarkan anak ini, dia nanti jadi penjahat. Kamu mau anakmu jadi penjahat, jadi orang yang terhilang. Terus dia bilang, kan namanya masih anak-anak. Justru masih anak-anak itu harus dididik mulai sekarang. Pandai memanipulasi. Jadi dibiarin, harus disiplin. Kita itu juga begitu. Makanya tadi segala sesuatu yang gak disiplin, gak bisa diatur, akan menghancurkan hidup kita. Anaknya tidak mau didisiplin, waktu gede, termanipulasi. Suatu saat dia akan bikin sakit hati orang tuanya. Kalau sampai anaknya nanti jadi penjahat. Hidup kita juga begitu, harus kita atur. Kalau gak bisa diatur, masalah seringkali timbul. Karena saudara gak bisa mengatur hidupmu.
Kemarin ada yang tanya sama saya, Pastor kalau bisa itu bikin khotbah tentang bucin dong. Budak cinta maksudnya. Kenapa sih orang bisa bucin? Bucin itu orang yang gak bisa ngatur dirinya, gak bisa ngatur perasaan dan emosinya, makanya dikendalikan. Orang yang bucin itu orang bodoh. Terus dia bilang, ada gak di Alkitab yang bucin gitu ya? Ada. Simpson saking bucinnya sampai dia itu sampai buta kalau istrinya itu pingin mencelakakan dia berkali-kali. Iya toh? Dia berkali-kali ditipu sama istrinya, gak sadar saking cintanya. Budak cinta itu seperti itu. Cinta buta itu sebenarnya gak ada. Kalau orang itu dewasa dan matang menguasai dirinya, dia tidak menjadi budak cinta. Ada sebuah quote berkata begini. Saya kalau khotbah banyak ayat, karena saya mau kita itu nggak cuma belajar asal ngomong, tetapi memang firman Tuhannya ada. Motivation gets you going, but discipline keeps you growing. Motivasi membuat kamu maju, tetapi disiplin membuat kamu terus berkembang. Kita harus bisa mendisiplin diri. Nah, sebelum ke sana, ada contoh-contoh ya orang-orang yang disiplin ya. Oke, orang-orang yang sukses selalu dimulai dari disiplin. Kemarin saya suka ya, ada Tom Cruise ya, dia bilang begini. Tidak ada yang tahu saya ini lahir dari keluarga miskin, sangat miskin. Dan untuk saya berhasil, saya mendisiplin diri saya. Dia juga tidak pernah ikut sekolah acting karena nggak punya duit. Tapi dia melatih dirinya untuk bisa berakting, dan selalu kalau dia melatih dirinya untuk disiplin, dia melatih dirinya untuk memberikan yang the best. Dia berkata, saya seorang pekerja keras. Makanya kalau ada penawaran film, bagi dia itu kesempatan emas, sehingga dia memberikan yang the best yang dia bisa lakukan. Makanya dia terus dia berkembangnya tuh nggak jatuh-jatuh ya kan, tapi terus begitu. Dia bilang, saya dari keluarga miskin. Ronaldo juga begitu, dia dari keluarga sangat miskin. Makanya sampai anaknya dikatakan, anak saya tak ngomong saya dulu lahir di lingkungan ini. Anaknya nggak percaya kalau bapaknya dulu miskin sekali. Tetapi kenapa dia berhasil sampai dikatakan dia pesepak bola yang terbesar sepanjang masa? Karena dia mendisiplin dirinya. Saudara harus tahu, disiplin di sini nggak cuma bicara disiplin waktu, tapi nanti saya akan bahas semua. Disiplin dalam segala hal. Nah, sebelum ke sana tentang disiplin, saya mau jelasin dulu. Mungkin ada yang pernah mendengar khotbah saya, tapi saya mau menjelasin di sini. Orang yang dewasa, saudara harus belajar mengerti. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita itu bukan karena setan, bukan karena seizin Tuhan, tapi karena kebodohan. Makanya dalam hidup kita harus tahu dulu sebelum membangun hidup kita berkembang, tahu dulu membangun benteng. Kita harus membangun hidup kita dengan membangun benteng. Nah, seringkali kalau orang Kristen ngomong membangun benteng, langsung ngomong dengan doa. Betul, tapi doa itu hanya salah satu bagian yang terutama, tapi yang lain banyak hal. 4, perlindungan diri. Kita harus mengerti tentang bagaimana kita membangun benteng perlindungan hidup kita. Yang pertama, dengan doa. Alkitab berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan itu akan menjaga engkau dari segala kecelakaan, karena ada banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Saudara misalnya naik mobil, saudara itu sudah nyetir dengan baik, tidak kebut-kebutan, masih bisa kecelakaan karena orang lain bisa menyetir dengan mabok. Karena kalau di Amerika itu banyak orang-orang itu pemabok, saudara. Sehingga saudara masih tetap bisa kecelakaan, tapi Tuhan akan memberikan perlindungan untuk hal-hal di luar kendali kita. Kemudian hikmat dan pengetahuan. Jadi gak cuma doa. Alkitab berkata, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Jadi hikmat dan pengetahuan tuh perlu, penting. Makanya supaya kita gak gampang ditipu, kita gak gampang untuk membuat keputusan-keputusan yang bodoh karena tidak tahu dan sebagainya. Makanya perlu pengetahuan dan pengetahuan, gak cuma doa. Ketiga,
berani berkata tidak atau berani menolak. Banyak orang hidupnya hancur karena tidak berani berkata tidak dan tidak berani menolak. Hal yang sangat simpel. Karena selalu dibungkuskan kamu harusnya mengasihi. Mengasihi bukan berarti tidak boleh menolak. Kalau saudara tidak berani berkata tidak dan tidak berani menolak, itu seperti sebuah rumah tanpa pintu, siapa saja bisa masuk. Banyak orang hidupnya hancur hanya gara-gara takut menyinggung perasaan, tidak berani menolak. Kayak contohnya saya pernah sampaikan ini, saya sampaikan di sini aja juga. Seorang ibu, ya kan, dia itu anaknya 2, masih kecil. Ada teman-temannya datang, sorry ya, ngobrol sebentar. Sebentar ya, aku tak tinggalin mbak 2 anak. Tak tinggal ya, aku tak ketemu situ sebentar. Ternyata nggak diambil sampai sore. Ada temennya lagi datang, bawa lagi 3 anak. Sehingga di rumahnya penuh, anak dia tuh sampai pusing. Udah rumahnya kecil, anaknya ribut, belum lagi tentang makan, belum lagi bertengkar, belum lagi rebutan mainan, sampai pusing. Dan itu terus berjalan. Dia ngomong gini, pastor tolong saya, doakan saya supaya orang-orang itu punya perasaan. Saya ini setiap hari orang-orang ini pura-puranya ngobrol sebentar, tinggal nanti malam baru dijemput, sore baru dijemput. Pura-pura lupa kalau punya anak. Saya bilang gini, gak usah didoain. Saya cuma bilang begini, hanya ini semua intinya adik kamu. Kamu cukup ngomong tidak boleh nitipkan anak ke saya. Boleh nggak aku ke rumahmu sebentar? Tidak, karena saya sibuk dengan anak saya. Kalau kamu sudah berani tidak, nggak usah doa, orang berubah. Ada orang utang, nggak enak diutangi. Loh, saudara kalau ngutangi, ada khotbah saya juga di video tentang jangan gampang ngutangi orang. 80% gak balik. Kalau saudara itu mau damai sejahtera, harus bisa berkata tidak. Itu bukan kebodohan, itu kedewasaan, kematangan pikiran. Berani nolak. Kalau saudara ngutangin, saudara harus tahu 90 atau 80% gak balik. Makanya kalau saudara karena gak enak, karena saudara gak tega, hutangi yang saudara tahu kalau nggak balik nggak apa-apa. Kalau uang saudara puluhan juta dan saudara pikir uang 1 juta itu adalah kecil, hilang nggak apa-apa, maka kalau ada orang utang 10 juta kasih cuma 1 juta, sewaktu-waktu nggak ngembalikan tidak apa-apa. Jangan karena mengutangi orang, masalah orang itu jadi masalah saudara. Karena dulu ada orang punya masalah hutang kepada temennya sini. Ternyata sekian ratus juta. Saya gini, sekian ratus juta kamu utangkan, nggak dikembalikan. Dia sendiri yang akhirnya terlilit hutang. Dan suaminya ngomelin dia hampir mau bercerai. Dia yang punya masalah akhirnya selesai masalahnya. Masalahnya ganti ke dia. Gara-gara setan. Kan saya mengasihi. Enggak, itu kebodohan. Mengasihi itu kalau gini, dikasih 250 juta, ternyata orang itu enggak balik, saudara enggak kalap, saudara enggak enggak sakit hati, saudara santai bisa bahagia, berarti itu kasih. Tapi kalau saudara akhirnya sakit hati, itu namanya kebodohan. Jadi orang dewasa tahu melindungi dirinya, tahu melindungi keluarganya. Makanya saya sering ngomong ya di Bible study saya di hari Sabtu, menyelamatkan orang lain harus. Makanya kita menginjil. Tapi jangan lupa keselamatanmu dan keselamatan keluargamu jauh lebih penting. Makanya Paulus berkata, jangan aku menginjil tapi aku sendiri ditolak. Intinya, keselamatanmu lebih penting. Makanya orang dewasa itu bijak. Berani berkata tidak dan berani menolak itu bijak. Bukan tidak mengasihi. Yang keempat, yang terakhir, penguasaan diri itu benteng. Pertama, benteng perlindungan kita doa. Tuhan melindungi hal-hal di luar apa yang kita bisa kendalikan. Yang kedua, hikmat dan pengetahuan. Hikmat kan butuh, nggak cuma doa. Misalnya gini, oh saya sudah mendoakan kok supaya rumah saya dilindungi Tuhan. Terus saudara kalau masak, saudara biarin, saudara tinggal, saudara ketiduran. Kebakaran nggak? Ya kebakaran. Karena ada hal-hal yang Tuhan nggak akan lindungi karena dia bukan pembantu.
Dia Tuan dan Raja, yang artinya dia menolong kita untuk hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Nah, kemudian berani berkata tidak itu seperti sebuah rumah yang kamu lindungi, ada pagarnya, ada pintunya. Gak semua orang bisa mengendalikan hidup saudara. Makanya banyak orang yang tidak bisa berkata tidak, mengasihi. Orang justru gak menghormati, tapi memanfaatkan. Betul? Yang gak ngerasa berarti gak punya sifat itu. Nah, kemudian penguasaan diri. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri paling belakang. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Segala sesuatu kita lakukan, dasarnya harus kasih. Kasih. Kasih itu kan gak berbuat jahat. Kasih tidak merugikan orang lain. Kasih itu tidak berbuat curang. Tetapi semuanya itu ambrol kalau tidak ada penutupnya. Penutupnya itu adalah penguasaan diri. Makanya ada orang yang gak bisa menguasai cintanya, makanya jadi bucin. Makanya jadi cinta buta. Segala sesuatu gak dikuasai. Ya seperti itu, jadi bucin lah. Mengasihi tanpa penguasaan diri, akhirnya gak berani nolak. Orang menghancurkan hidup saudara. Akhirnya kecewanya sama Tuhan. Tuhan, padahal aku melakukannya dengan mengasihi. No. Alkitab itu ngomongnya lengkap. Lengkap Alkitab itu kalau ngomong. Makanya Tuhan katakan jangan kamu menjadi penanggung hutang. Karena walaupun mengasihi, kamu itu jangan jadi penanggung hutang dan sebagainya. Ngerti ya sampai sini? Nah, apa saja sekarang yang kita harus kuasai? Menguasai diri itu, dengan menguasai diri itu perlu dilatih. Perlu dilatih, perlu didisiplin. Yang pertama pikiran. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Belajar orang dewasa itu, belajar mendisiplin pikirannya, melatih untuk bisa berpikir positif, memikirkan jalan keluar, memikirkan gimana caranya supaya masalah ini selesai. Itu orang dewasa, melatih pikirannya. Makanya orang yang kekanak-kanaan atau kanak-kanak rohani cepat depresi, cepat kecewa, cepat ketakutan, cepat khawatir. Karena gak mendisiplin dan tidak mengendalikan pikirannya. Segala sesuatu harus dikendalikan. Didisiplin artinya dilatih. Itu semuanya latihan. Setiap kali mau mikir yang negatif, mulai diperangi. Dengan bagaimana caranya? Diucapkan. Mendeklarasikan iman saudara. Saya itu ya, pertama kali mau diet ya. Banyak orang kan bilang gini, umur segini itu gak bisa berubah tubuh itu. Gak bisa kurus. Saya berubah karena saya naik. Terus orang ngomong gak ada. Terus pikiran, ya apa ya? Terus saya cuma ngomong sama suami begini, loh, yang katanya umur segini tuh gak bisa berubah tubuhnya kalau udah gendut-gendut. Suami saya ngomongnya enteng. Ya bisa lah kalau gak makan mosok gak bisa kurus. Ya bener juga ya. Berarti orang-orang itu ngawur ya. Loh, kalau gak makan masa gak bisa kurus gara-gara umurnya sudah segini, ya kan? Loh, kan gak masuk akal. Wah, betul juga ya. Sejak itu terus saya gini, gak mungkin lah saya gak bisa kurus. Gak mungkin. Selalu gak mungkin. Dan saudara tahu, sejak saya mikir gak mungkin gak bisa kurus, itu terus saudara, turun. Sudah turun 5 kilo, kurang 5 kilo lagi. Ngerti ya? Terus setiap kali mau khawatir, atau kemudian ada sesuatu yang kita bikin mau marah sesuatu dengan orang lain misalnya, mikir, kenapa saya marah? Ruginya lebih besar. Kenapa saya nggak percaya sama Tuhan? Begini, itu dilatih. Nah, kemudian berikutnya ya, ngebut aja. Terima kasih saya dikasih waktu 1 jam, jadi ngomongnya jadi bisa panjang. Mendisiplinkan pikiran, artinya disiplin diri harus dimulai dengan mengambil alih pikiran kita. Ini permulaan mendisiplin itu kita harus mengambil alih pikiran kita dan mengarahkan supaya pikiran kita benar. Karena kalau pikiran kita udah benar, hidup kita juga benar.
Pertama yang didisiplinkan pikiran. Maka ada banyak orang, saya dulu melayani seseorang, gak bisa tidur. Tidak pernah bisa tidur bertahun-tahun sampai depresi. Tapi waktu saya bicara, gak banyak bicara, itu ternyata mengubah cara mindsetnya dia. Dia kesaksian sama saya. Sejak itu, malamnya itu sampai seterusnya, bisa tidur nyenyak. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Karena seperti apa yang dia pikirkan dalam hatinya, demikianlah ia. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Makanya banyak orang itu hancur hidupnya hanya gara-gara tidak bisa mengontrol pikirannya. Sekali lagi, mendisiplin artinya melatih terus sampai berubah dengan kebiasaan yang baru. Saudara kan kalau ada masalah, saudara datang ke pendeta, betul? Minta konseling, minta didoakan. Saudara pikir pendeta nggak punya masalah? Loh, saya aja ini ya, yang konseling sama saya belum di Instagram, belum di Facebook, belum lagi yang di Bible study saya. Itu semuanya konseling. Pendeta punya masalah, tapi kenapa dia bisa tenang? Di sininya dia berubah, dia dewasa. Nah, kemudian yang dikuasai atau didisiplin, apa yang dikuasai di dalam diri kita, kan penguasaan diri tadi kan, pertama pikiran, kedua keinginan. Alkitab berkata, tetapi orang-orang, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Pencobaan itu, kalau kita menjadi orang percaya, pencobaan itu hanya bisa datang dari iblis, itu pun iblis kalau Tuhan izinkan. Ayub aja mau dicobai iblis gak bisa kalau dia gak minta izin dulu sama Tuhan. Tapi yang banyak mencobai kita, keinginan kita, kecuali orang dunia ya, dia bisa dicobai terus. Kita itu dicobai oleh keinginan kita, makanya kuasai keinginanmu. Ada penguasaan diri. Orang dewasa tahu menguasai dirinya, anak-anak enggak. Makanya harus melatih diri. Anak-anak kalau kepingin permen, mau terus sampai kayak dulu ponakan saya makan coklat, padahal ngantuk-ngantuk gini, ya dia masih pegang mau makan, sampai ketiduran coklatnya masih di mulut, nanti agak bangun sedikit makan lagi. Tapi kalau orang dewasa tahu ini ditaruh dulu, tidur, nanti bangun bisa dilanjutin. Anak kecil kan enggak, kalau pingin main ya pingin main, kalau nggak diturutin nangis. Orang anak-anak itu nggak bisa menguasai keinginannya. Orang dewasa dia tahu mengekang keinginannya sendiri. Orang yang tidak dewasa harus orang lain yang mendisiplin dia. Tapi orang dewasa dia tahu mendisiplin dirinya sendiri. Saya sendiri harus bisa mendisiplin diri saya sendiri. Keinginan, ya kan? Nah, kemudian berikutnya, makanya ibu-ibu nafsu belanja gak dikuasai, kemudian terlilit hutang misalnya, itu kan karena keinginan. Terus kenapa ini terjadi? Pencobaan. Aku dicobai setan supaya belanja. No. Saudara diingini, dicobai keinginan saudara sendiri. Yang ketiga, apa yang harus dikuasai dan disiplin? Emosi. Saudara lihat ya, orang yang tidak bisa menguasai emosinya, tidak mengendalikannya, menghancurkan segala sesuatu. Kemarin ada anak Tuhan kan, udah tahu semua kan, Sambo ya. Orang Kristen itu paling sulit untuk naik, tapi dia itu punya posisi yang sangat strategis. Itu dia tuh punya kesempatan untuk bisa ngangkat anak-anak Tuhan yang lain. Makanya dia bagus kan, ajudan-ajudannya anak-anak Tuhan juga. Tapi emosi menghancurkan semuanya, kehilangan segala sesuatu. Kehilangan yang baik, kehilangan pekerjaan, kehilangan kebersamaan dengan keluarga, menghancurkan segala sesuatu. Makanya harus dikuasai. Haman, tahu Haman ya, di kerajaannya Ahasiweros di kisah Esther, kitab Esther. Haman itu, Raja Ahasiweros itu raja paling kaya di zaman itu. Kerajaannya tuh dari Ethiopia sampai India, itu semua ada di bawah kuasaan dia. Haman ini nomor 2 dari raja. Dia tuh jadinya orang paling kaya nomor 2 di kerajaannya.
Dan kalau namanya dia nomor 2 terkaya, berarti terkaya di dunia, karena kerajaannya Ahasiweros waktu itu kerajaan terkaya di dunia. Bisa bayangin ya. Dan dia itu kayak raja, kemana-mana dia pergi semuanya menghormati dia. Nggak cuma menghormati raja, semua nyembah. Hanya gara-gara emosi dengan satu orang, yaitu kepada Mordekai. Karena Mordekai orang Yahudi, nggak akan menyembah manusia, menyembah patung juga nggak boleh. Nggak nyembah, gara-gara satu orang. Padahal jutaan orang nyembah dia. Emosi, kemarahan menghancurkan semua. Dia akhirnya digantung, keluarganya juga dihukum mati, kedudukannya akhirnya diduduki oleh Mordekai. Dia kehilangan semuanya, bahkan harta bendanya yang dia banggakan jatuh ke tangan Mordekai. Emosi. Kayak dulu mungkin pernah dengar cerita seorang bapak yang marah dengan anaknya yang masih kecil karena nyoret-nyoret mobilnya bapaknya yang masih baru. Apa itu? Mercedes ya? Mercy ya, Mercy yang masih baru. Emosi, ibunya juga emosi yang tidak terkendali karena utangnya belum lunas. Anaknya dipukuli karena emosi. Segala sesuatu yang tidak dikendalikan menghancurkan. Dipukuli 2 tangannya, sampai nggak mau tidur sama anaknya selama 3 hari. Dia harus tidur sama pembantunya, anaknya nangis terus, mereka nggak peduli. Sampai akhirnya pembantu yang ngomong, tolonglah ini dibawa ke rumah sakit. Tolong anaknya dilihat, dia nangis terus dan dia panas dingin. Dibawa ke rumah sakit, ternyata udah terlambat. Tangan anaknya sudah hancur dan sudah infeksi, dua-duanya diamputasi. Menghancurkan anaknya dan menghancurkan dirinya sendiri. Dia sampai nangis terus setiap lihat anaknya tangannya hilang. Gara-gara emosi bapaknya dan ibunya. Karena ibunya juga emosi, makanya ibunya itu nggak ngelarang waktu bapaknya marah-marah memukuli anaknya. Makanya orang dewasa tahu menguasai dirinya. Banyak juga ibu-ibu tidak bisa menguasai mulutnya, sehingga anak-anak melarikan diri dari rumah. Dewasa itu tahu mendisiplin diri, menguasai diri. Saya sama suami nggak pernah bertengkar. Kuncinya di saya. Loh, suami saya kalau di luar bisa ngamuki orang. Kelihatannya pendiam. Kalau ngamuk-ngamuk. Tapi saya tahu bagaimana menjaga intonasi saya menjaga perkataan saya. Nggak ada pertengkaran. Karena bagi saya, ngapain menghancurkan rumah tangga sendiri dengan emosi yang tidak dikendalikan. Yang ketiga, yang keempat, mulut. Gak usah banyak ayat ya. Mulut. Kuasai lidahmu. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Ini harus dikerat. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Orang yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik dalam hidupnya harus bisa menjaga lidahnya. Banyak orang masuk penjara karena mulutnya. Banyak orang bercerai karena ada yang tidak bisa menjaga mulutnya. Mungkin suaminya jahat, ngomongnya, nyakitin. Banyak orang ditempeleng, orang dipecat, bahkan dibunuh karena mulutnya. Maka dikatakan kalau kamu mau lihat hari-hari baik di kamu. Makanya orang Kristen seringkali, banyak orang Kristen tuh yang gak baca Alkitab tapi terlalu ngeroh. Saya paling jengkel dengan orang terlalu ngeroh, gampangkan segala sesuatu. Kayak misalnya saya buat khotbah itu tentang mempersiapkan diri untuk masa kelaparan. Itu apa aja yang dipersiapkan? Ada yang komen gini, yang penting berserah. Nah, ini orang goblok. Berserah itu kayak apa? Berserah, kira pasif, terus gak bisa lakukan apa-apa. Aku sudah berserah, gak ditolong Tuhan. Lu Tuhan kasih hikmat kok. Makanya saya ngomong, modal orang Kristen tuh gak cuma urapan, tapi hikmat. Jadi dalam hidup kita ngerti, mulut jaga. Makanya sekali lagi, hidup kita hancur bukan karena setan, tapi ada hal yang tidak dikuasai, tidak dewasa. Jaga mulut. Kemudian Alkitab berkata begini, nafsu harus dijaga. Banyak orang sakit penyakit karena nggak bisa menjaga nafsu makannya, ya kan? Ada orang yang kecanduan game lah, kecanduan mancing lah, kecanduan pornografi lah, karena tidak menguasai diri, tidak biasa mendisiplinkan diri. Itu semua bisa dikendalikan, saudara.
Makanya kayak saya tadi yang tentang ngomong diet. Saya dulu sering ngomong, aduh saya dietnya nggak berhasil. Bukan nggak berhasil diet terus nggak berhasil, tapi nggak berhasil untuk memulai diet. Memulainya aja nggak berhasil, nggak mulai, ya kan? Tapi saya mulai harus mendisiplin diri, menguasai nafsu. Maka Alkitab berkata begini, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Maksudnya gini, kamu sendiri yang taruh pisau, bukan orang lain. Kamu sendiri yang menguasai dirimu. Akhirnya apa? Di rumah saya itu saudara selalu ada coklat. Dari segala macam bentuk dan segala macam merek. Saya setiap kali mengerjakan khotbah ini, sini coklat. Saya dari kecil, saya pikir kalau udah dewasa berubah enggak. Sampai gede, makanan saya itu coklat. Coklat itu bisa terus, coklat selalu harus ada. Dan saya paling suka gorengan. Segala macam kerupuk dan keripik tidak pernah habis di rumah saya. Selalu ada, mau habis sudah beli lagi, tumpuan saudara. Dan saudara tahu, saya mendisiplin diri dengan apa? Di rumah tidak ada segala macam coklat, tidak boleh ada camilan. Di kulkas tidak ada makanan, kecuali makanan mentah. Ada telur masih mentah. Disiplin. Dan akhirnya apa? Akhirnya saya Gak nyari lagi, udah biasa. Kalau dulu namanya coklat itu selalu ada di genggaman. Kemanapun di tas saya selalu ada coklat. Tapi sekarang berapa bulan ini kayak nggak pernah makan coklat deh. Kalau toh makan cuma berapa biji udah. Mendisiplin. Segala sesuatu tuh bisa dikuasai, bisa dikendalikan. Karena Alkitab berkata, kita ini lebih dari pemenang. Kedua, roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan kamu ini adalah sudah diciptakan untuk menang. Kamu ada urapan. Jadi semua bisa ditaklukkan. Kalau ada yang dari dulu saya nggak bisa karena kamu masih kanak-kanak. Kamu nggak bisa dewasa. Dewasa itu keputusan untuk melatih diri. Makanya Paulus berkata segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Ini keputusan, bukan pemberian. Makanya kedewasaan bukan anugerah, bukan pemberian, tapi perjuangan. Kita harus memutuskan untuk bisa dewasa. Orang yang dewasa, pernikahan, dalam mendidik anak, di dalam pelayanan, dalam menghadapi apapun, dia bisa tenang karena dia bisa mengendalikan dirinya. Karena pusatnya bukan dari luar, tapi dari sini. Maka ada gambaran kan, ada 2 botol nih, ada 2 botol. 1 Coca-Cola, 1 air. Kemudian dua-duanya dikasih Mentos, 1 biji, permen Mentos. Permennya sama, tapi reaksinya berbeda. Yang di air tenang, gak ada efek. Yang di Mentos langsung apa? Meletus, buah, nyemprot, semburat. Kenapa? Lo Mentosnya sama lo. Responnya berbeda itu dari sini. Makanya sumber kemenangan kita itu 1 dari Tuhan, kedua di sini. Dewasa. Maka Alkitab memerintahkan kita itu bisa menjadi dewasa. Kalau semuanya dari Tuhan, Tuhan kan bisa mengubah saya. Kalau semuanya Tuhan yang ngerjakan, saudara tidak akan jadi pelaku firman. Jadi makanya ada hal-hal yang Tuhan tidak mau kerjakan supaya saudara jadi pelaku firman. Kalau semuanya Tuhan kerjakan, ya nggak jadi pelaku firman, jadi pelakunya Tuhan. Saudara harus jadi pelaku. Makanya ada reward, ada penghargaan. Kalau semuanya yang Tuhan kerjakan, terus Tuhan kasih upah, loh ya berarti Tuhan tidak adil. Setan itu kan juga ciptaannya Tuhan. Tuhan kan harus adil kepada semua ciptaan. Oke?